Baik, polinomial. Nah, polinomial itu apa sih? Polinomial atau sering kita sebut dengan suku banyak adalah suatu bentuk yang memuat variabel berpangkat. Nah, biasanya kalau pangkatnya 2 berarti kuadrat gitu ya. Nah, kalau polinomial biasanya lebih dari 2. Misalnya saya punya 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 2 plus 3. Nah, ini salah satu bentuk polinomial. Oke, kita langsung masuk pada materi pertama. Ini materi yang akan kita pelajari menuju PAT. Yang pertama adalah menentukan nilai suku banyak. Nah, materi pertama adalah menentukan nilai suku banyak. Langsung ke contoh soal. Yang pertama menentukan nilai suku banyak. Nah, nilai suku banyak PX sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 7 untuk x sama dengan negatif 2 adalah, nah ada beberapa cara di sini. Yang pertama adalah dengan metode substitusi. Kalian bisa menghitung dengan metode substitusi. Nah, metode substitusi ini berarti tinggal mengganti x ini dengan negatif 2. Nah, jadi kalau ada 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 7 sama dengan 5 kali negatif 2 pangkat 3 ditambah 2 kali negatif 2 pangkat 2 dikurangi 7 sama dengan, nah kita hitung 5 kali negatif 2 pangkat 3 itu negatif 8 ditambah 2 negatif 2 kuadrat berarti 4 min 7 sama dengan 5 kali negatif 8 negatif 40 ditambah 8 dikurangi 7 sama dengan negatif 39. Nah, ini merupakan cara substitusi. Nah, yang kedua ada cara yang namanya Horner. Cara Horner atau biasa disebut juga skema. Caranya bagaimana? Yang pertama kita tulis lagi di sini ada yang di soal tadi, suku banyaknya itu x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 7. Nah, kita bisa buat bentuk pangkat secara utuh. Nah, ini pangkatnya itu pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1-nya nggak ada ya, langsung pangkat 0. Karena di sini nggak ada x, itu pangkatnya 0. Aslinya, bentuk aslinya itu 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x pangkat 0. Nah, maaf, ini 2 harusnya pangkat 1 ya, ini pangkat 1. Nah, karena di sini pangkat 1-nya nggak ada, berarti koefisiennya 0. 0x pangkat 1 dikurangi 7x pangkat 0. Kenapa jadi 7? Karena x pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, dari bentuk ini kita buat koefisiennya di sini ya. Kita ambil koefisiennya aja 5, 2, 0, negatif 7. Nah, karena tadi di soal itu yang dicari untuk x-nya negatif 2. Nah, jadi kita buat bentuk seperti ini. Sini penjumlahan. Oke, negatif 2. Yang pertama 5-nya kita turunkan 5. Kemudian 5 dikali negatif 2 berarti negatif 10. Kemudian dijumlah 2 ditambah negatif 10 berarti negatif 8 kali negatif 2 berarti negatif 16. Turun ya, negatif 16. 0 ditambah negatif 16 berarti negatif 16. Negatif 16 dikali negatif 2 berarti negatif 32. Nah, kemudian dijumlahkan lagi, negatif 7 ditambah negatif 32, negatif 39. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ketika sudah disubstitusikan diperoleh hasil negatif 39. Sama ketika kita menghitung dengan cara substitusi, hasilnya juga negatif 39. Materi yang kedua adalah pembagian suku banyak. Nah, teorinya seperti ini. Ketika ada sebuah suku banyak, maka suku banyak itu dihasilkan dari pembagi
dikali hasil bagi ditambah sisa bagi. Nah, jadi misalkan nih, gampangnya saya punya 13. Nah, 13 itu sama dengan 2 kali 6 ditambah 1. Nah, jadi 2 ini sebagai PX, jadi sebagai pembagi. Kemudian 6-nya ini sebagai hasil bagi dan satunya sebagai sisa. Benar ya? 2 kali 6, 12 tambah 1 hasilnya 13. Jadi logikanya seperti itu. Kita langsung masuk ke contoh. Tentukan hasil bagi dan sisanya jika X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 9 dibagi X dikurangi 2. Ini juga sama, ada dua cara seperti cara menentukan nilai suku banyak. Cara yang pertama adalah dengan metode pembagian bersusun atau biasa kita sebut dengan porogapet. Nah, pembagian bersusun. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu yang ada di dalam. Nah, yang di dalam itu ini suku banyaknya. X pangkat 3 ditambah 2X dikurangi 9. Kemudian yang di luar itu pembaginya X dikurangi 2. Caranya yang pertama kita lihat pangkat yang ada di dalam. X pangkat 3 yang ada di luar pangkatnya 1. 3 dikurangi 1, 2. Berarti otomatis di sini X pangkat 2. Kemudian koefisiennya. Koefisien di sini 1, di sini juga 1. Berarti otomatis 1 dikalikan berapa biar hasilnya 1? Ya dikalikan 1, tidak perlu saya tulis ya. Kemudian setelah diperoleh ini kita kalikan. X kuadrat dikali X dapat X pangkat 3. X kuadrat kali negatif 2 dapat negatif 2X kuadrat. Oh maaf, saya salah nulis soal nih. Nah, oke, kemudian setelah itu kita kurangi ya seperti cara bersusun biasa ya. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 habis 2X pangkat 2 dikurangi 2X pangkat 2 min ketemu min plus jadi 4X kuadrat dikurangi 9. Nah, ini pangkatnya 2, yang ini pangkatnya 1, maka otomatis di sini pangkatnya 1, X pangkat 1. Kemudian koefisiennya 4, yang ini koefisiennya 1 biar jadi 4 dikalikan 4. Kemudian ini positif, ini juga positif, berarti tandanya positif. Kemudian dihitung 4X dikali X min 2. 4X kali X diperoleh 4X kuadrat. 4X kali negatif 2, jadi diperoleh negatif 8X. Negatif 8X. Oke. Kemudian kita kurangi lagi. Nah, karena di sini ini negatif 9 gak ada X-nya. Bentuk aslinya adalah seperti ini. 4X kuadrat dikurangi 0X dikurangi 9. Ya, karena pangkatnya harus berurutan. Nah, oke. Kalau gitu saya buat bentuknya di sini. 4X kuadrat min 8X. Nah, kemudian kita kurangi. 4X kuadrat dikurangi 4X kuadrat habis 0X kuadrat dikurangi negatif 8X jadi 8X min 9. Nah, kemudian kita hitung lagi. X pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 1, berarti nanti X-nya pangkatnya 0 atau tidak ada X-nya. Nah, kemudian yang ini 1 koefisiennya, yang ini 8. 1 biar jadi 8, berarti dikalikan 8. Karena sama-sama positif saya tuliskan di sini plus. Kita hitung. 8 dikali X diperoleh 8X. 8 kali negatif 2 diperoleh negatif 16. Min 8X kurangi 8X habis negatif 9 dikurangi negatif 16, negatif ketemu negatif positif, jadi di sini 7. Nah, ini yang namanya sisa. Oh maaf nggak kelihatan ya. Ini namanya sisa bagi. Nah, sedangkan yang di atas ini namanya hasil bagi. Gampang ya. Nah, cara yang kedua ini cara Horner ya. Di soal yang tadi, X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 9 dibagi X dikurangi 2. Nah, cara Horner yang pertama kita
seperti Horner yang pertama, kita buat asal muasal dari suku banyak ini. Apakah pangkatnya sudah urut atau belum? Kita urutkan. X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 0X pangkat 1 ya, dikurangi 9. Nah, 9 ini aslinya 9X pangkat 0 ya. Oke, kemudian pembaginya X dikurangi 2, kita buat pembaginya sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Nah, kita buat bentuk Hornernya. Koefisiennya 1, 2, 0, negatif 9. Oke. Kemudian di sini 2. Seperti biasa satunya turun, 1 kali 2, 2, 4. 4 dari mana? 2 tambah 2 ya, 4. 4 kali 2, 8. 0 tambah 8, 8. 8 kali 2, 16. Negatif 9 ditambah 16 berarti 7. Nah, ini sebagai sisa bagi. Nah, 148 kita kembalikan lagi ya. 148. Kita lihat yang dibagi pangkatnya 3, pembaginya pangkatnya 1, pasti hasilnya pangkatnya 2. 1X pangkat 2. Nah, ini X pangkat 1, yang ini X pangkat 0. Kalau kita tuliskan berarti X kuadrat ditambah 4X ditambah 8. Jadi ini adalah hasil bagi. Yang 7 adalah sisa bagi. Hasilnya sama seperti ketika kita menghitung dengan cara bersusun. Kita hitung ya, cara bersusun hasilnya juga X kuadrat plus 4X plus 8, sisa baginya juga 7. Materi yang ketiga adalah mencari koefisien yang belum diketahui. Nah, misalkan kita langsung masuk ke contoh ya. Jika Px sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi AX kuadrat dikurangi 18 dibagi X min 3 diperoleh sisa 72, maka nilai A adalah, nah yang pertama karena ini yang dicari nilai A ada pembagi dan ada sisa bagi, maka bisa kita cari hasil baginya dulu. Nah, coba kita cari dengan menggunakan metode Horner. Kita lihat dulu. Suku banyaknya 2X pangkat 3 min AX pangkat 2 plus 0X pangkat 1 dikurangi 18X pangkat 0. Nah, kemudian kita buat koefisiennya berarti 2, negatif A, 0, negatif 18. Oke, kita buat Horner. Kemudian dibagi X min 3. Oke, ingat dibagi X min 3 berarti kita buat X min 3 ini sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Oke, 3, 2 nya kita turunkan, 2 kali 3 berarti 6. Kita jumlahkan min A ditambah 6 berarti 6 dikurangi A. Kalikan 3 diperoleh 18 min 3A. Dijumlahkan berarti 18 min 3A. Dikalikan 3 lagi berarti 18 kali 3 54, negatif 3A kali 3 berarti negatif 9A. Dijumlahkan lagi diperoleh 36 dikurangi 9A. Nah, berdasarkan pembagian menggunakan Horner berarti yang paling terakhir ini merupakan sisa. Nah, sedangkan di soal diketahui bahwa sisanya 72. Maka 36 dikurangi 9A ini sama dengan 72. Maka negatif 9A sama dengan 72 dikurangi 36. Oke, jadi negatif 9A sama dengan 72 dikurangi 36. Maka berapa nilai A? Nilai A berarti 36 dibagi negatif 9 sama dengan 4. Jadi A-nya 4A sama dengan 4. Oke, gampang ya. Materi selanjutnya adalah teorema sisa. Jika suku banyak fx dibagi dengan x dikurangi k, maka sisa baginya adalah fk.
lebih mudahnya kita masuk ke contoh soal. Suku banyak Px sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 2x dikurangi 7 dibagi x dikurangi 4. Sisa baginya adalah, nah kita bisa kenal dulu ya, dibagi. Nah pembaginya ini berarti sebagai x, 4-nya sebagai k, karena bentuknya x min k. Beda lagi kalau semisal nih saya punya 2 plus 5, x plus 5, berarti ini sebagai x, sedangkan k nya itu berapa? K nya negatif 5 karena negatif ya. Ini sudah negatif berarti k nya 4. Oke, kita lanjutkan. Sisa baginya adalah, nah kita mencari sisa bagi. Nah seperti kita ketahui di teorema, sisa baginya itu FK. Jadi sisa baginya itu FK. Ini sisa baginya FK. Nah karena kita ketahui k nya itu 4, maka tinggal masukkan k nya ke polinomial ini. Jadi PK sama dengan, nah k nya 4 ya, berarti ini 4. 3 kali 4 pangkat 3 dikurangi 5 kali 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 4 dikurangi 7. Oke, kita hitung. Sama dengan 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 64 dikurangi 5 kali 4 pangkat 2 16 ditambah 2 kali 4 8 dikurangi 7 sama dengan 3 kali 64 berarti 192 dikurangi 80 ditambah 8 dikurangi 7 sama dengan 192 kurangi 80 112 ditambah 1 berarti 113. Nah jadi sisa pembagiannya adalah 113. Nah jadi tanpa kita menggunakan Horner atau menggunakan aturan hitung bersusun Porogapet, kita sudah bisa menentukan sisa bagi. Oke, teorema yang kedua, jika suku banyak fx dibagi dengan ax plus b, maka sisanya adalah f min b per a. Nah, ini kita masuk contoh biar lebih mudah. Sisa bagi dari 4x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah setengah x jika dibagi dengan 2x plus akar 2 adalah, nah dari sini kita lihat dulu, 2x plus akar 2 berarti 2-nya sebagai a, akar 2-nya sebagai b. Sedangkan di teorema ada negatif b per a, berarti negatif b per a ini, negatif b per a sama dengan negatif akar 2 dibagi a-nya 2. Nah, tidak perlu menggunakan cara Porogapet atau Horner. Kita langsung substitusikan nilai negatif akar 2 per 2 ke dalam suku banyak. Jadi P untuk negatif akar 2 per 2 sama dengan 4 kali negatif akar 2 per 2 pangkat 4 dikurangi negatif akar 2 per 2 pangkat 3 dikurangi negatif akar 2 per 2 pangkat 2 ditambah setengah kali negatif akar 2 per 2. Nah kemudian kita hitung 4 negatif akar 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 4 ya, negatif 4 per 2 pangkat 4 16 dikurangi negatif 2 akar 2 per 8 dikurangi min, ini hasilnya positif ya, dikurangi 2 per 4 ditambah plus ketemu min berarti dikurangi akar 2 per 4. Nah sekarang kita hitung, sama dengan coret-coret dapat 4 dibagi 4 1. Nah min ketemu min plus
2 akar 2/8 coret-coret dapat 4, berarti sisanya akar 2/4 dikurangi 2/4 bisa disederhanakan menjadi 1/2 ditambah dikurangi akar 2/4. Oke, coret-coret plus min ya, habis ya, tinggal sisanya 1 dikurangi setengah sama dengan 1/2. Jadi sisa baginya adalah 1/2.